Oke teman-teman, kembali lagi di channel Coding with Koala. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan fungsi input dan casting tipe data di dalam Python. Oke, kita mulai aja teman-teman. Oke, apa sih fungsi input itu? Oke ya, fungsi input di dalam Python itu sebenarnya sederhananya adalah itu fungsi bawaan ya teman. Fungsi bawaan yang sudah disediakan sama Python. Jadi sederhananya adalah fungsi yang digunakan untuk kita memberikan masukan. Ya, kita mendapatkan masukan dari pengguna melalui keyboard. Ya, jadi nanti si Python ya akan meminta kita untuk memasukkan value, yang memasukkan nilai ke dalam program kita, gitu ya. Nah, contoh programnya seperti ini teman-teman ya. Ini saya buat formatnya ya, nama variabel ya. Kemudian sama dengan inputnya ya. Kita panggil fungsi input ya. Dalam kurung. Nah, ini saya bilang ini kita modifikasi aja ya. Kita modifikasi jadi biar pengguna tuh paham gitu. Apa sih yang diinputkan gitu ya. Jadi kita kasih keterangan gitu. Pertanyaan kepada pengguna, misalkan seperti itu. Atau masukkan nama, masukkan password. Nah, teman-teman bisa modifikasi seperti itu ya stringnya. Kemudian ketika variabel ini sudah terbuat, gitu ya, maka nanti Python akan membukakan terminal untuk kita. Kemudian nanti kita diminta untuk memasukkan value ke dalam program kita. Contoh misalkan ketika masukkan nama, ya udah kita masukkan string nama, ya nama kita. Nah, kemudian setelah itu nanti datanya akan kesimpan secara sementara ya. Sementara di variabel yang kita buat. Seperti itu ya. Kemudian kita tampilkan ya, print nama variabel. Oke, contohnya gimana? Oke, kita langsung aja kita buat baru input PY. Oke. Saya clear dulu. Oke ya. Kita akan buat sebuah variabel untuk meminta input nama misalkan. Oke, nama kan kita input, kita kasih keterangan nih. Kita kasih keterangan, masukkan nama Anda, misalkan seperti ini. Oke, itu kita tampilkan nih. Kalau sudah diinputkan, kita tampilkan nama. Oke ya, sesederhana ini ya teman-teman. Jadi nanti kita akan memintakan input kepada pengguna berupa nama, ya, berupa string. Kemudian nanti kita simpan ke dalam variabel nama, kemudian kita tampilkan nama kita. Gitu ya. Oke, kita coba. Nah, Python akan memintakan inputan ya dari keyboard. Oke, kita masukkan namanya seperti ini, enter, maka akan ditampilkan namanya. Oke ya, keren ya teman-teman. Itu untuk fungsi input gitu ya. Akan kita modifikasi seperti ini. Nama Anda adalah, kita kasih koma untuk memisahkan. Oke, kita kemudian jalankan lagi. Oke, dia akan memintakan input lagi. Misalkan seperti ini. Oke, nah nama Anda adalah Permana. Oke ya, keren ya teman-teman. Itu untuk fungsi input Python. Oke ya, kita juga bisa menggunakan fungsi input dengan khusus ya. Kita pengen misalkan input yang dimasukkan oleh user itu harus berupa tipe data tertentu. Misalkan seperti itu. Contoh di sini saya ingin memasukkan umur. Ya, umur itu harus berupa integer. Tidak boleh string, tidak boleh float, gitu ya. Atau tidak boleh tipe data yang lain. Pokoknya harus integer. Ya, nah, teman-teman bisa menambahkan satu kata kunci di depan input itu berupa integer. Ya, integer untuk integer, float untuk float, gitu ya. Jadi teman-teman bisa seperti ini. Kemudian ya seperti biasa, nanti akan memintakan input. Tetapi ketika teman-teman memasukkan selain tipe data integer, maka dia akan error, gitu ya. Dia akan error. Kita coba aja. Misalkan kita ingin memintakan umur, gitu ya. Oke, kita panggil kata kuncinya. Misalkan saya pengen umur itu integer saja, gitu ya. Oke, kita kasih integer, kita kasih fungsi input, kita kasih keterangan. Masukkan umur
Anda, misalkan seperti ini. Ya sudah, kita print, kita tampilkan, misalkan seperti ini. Umur Anda adalah, ya, koma, umur. Seperti itu ya. Oke, kita coba. Oke, ini yang tadi kita masukkan nama dulu ya. Oke. Oke, masukkan umur Anda, misalkan 20 tahun. Oke, umur Anda adalah 20. Oke ya. Nah, ini ya, teman-teman bisa gunakan untuk memintakan input secara spesifik gitu ya, khusus gitu, pengen integer saja. Kita juga bisa buatkan ini untuk float ya, dan untuk tipe data yang lain teman-teman bisa pakai gitu ya. Kalau misalkan teman-teman pengen khusus untuk memintakan inputan seperti itu. Oke, kita komen aja dulu. Oke, kita coba lagi. Nah, ketika kita memasukkan tipe data yang lain, ya contoh misalkan seperti ini, Mas. Oke, dia error. Kenapa? Karena inputan yang kita masukkan itu hanya berupa integer saja, sedangkan Dimas tadi itu berupa string. Pada itu dia akan error. Jadi kita harus masukin string, kita harus memasukkan integer saja, gitu ya. Tidak boleh tipe data yang lain. Oke. Oke, kemudian fungsi type ya. Kita juga harus tahu ya terkait dengan fungsi type ini. Fungsi type ini digunakan untuk teman-teman pengen tahu nih, tipe data sebuah variabel itu apa sih gitu ya. Tipe data variabel yang teman-teman buat itu apa sih? Apakah itu string, integer, atau float gitu ya. Kita bisa mengetahui tipe data tersebut dengan fungsi typing. Ya, contoh misalkan seperti ini, saya ingin membuat, saya buat nama, ya variabel nama, di dalamnya saya masukkan Dimas, kemudian umur 22. Nah, saya pengen tahu nih, ya tipe data dari kedua variabel ini ya. Nah, tinggal print type kemudian masukkan variabelnya. Oke ya, kita coba aja ya fungsi type.python. Oke, ini saya clear dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita buat sebuah variabel nama misalkan. Oke, seperti ini. Selanjutnya saya pengen menambahkan umur juga nih. Umur 20. Oke, sangat seperti itu. Nah, untuk kita mengetahui tipe data dari kedua variabel ini, kita coba tampilkan deh. Kemudian kita panggil fungsi type. Nah, sudah ada ya, fungsi type. Nah, kita panggil juga variabel yang kita pengen cari gitu, tipe datanya. Oke, contoh seperti ini, print type nama. Kita pengen tahu juga nih, print type umur. Ya, variabel umur tuh tipe datanya apa sih? Oke, kita coba, kita jalankan. Nah, maka outputnya seperti ini ya teman-teman. Kelas str itu untuk string, kelas integer itu untuk int itu untuk integer ya. Jadi yang pertama ini adalah variabel nama ya, dan yang kedua ini adalah variabel integer itu untuk variabel umur gitu ya. Jadi kita tahu nih, oh nama itu ternyata string ya, umur itu ternyata integer. Nah, seperti itu ya teman-teman, cara penggunaan fungsi type. Oke ya, nah kita bisa ubah ke berbagai tipe data ya. Kita bisa cari gitu ya. Kita bisa ubah ke berbagai tipe data. Oke, contoh misalkan ini saya ingin konversi ke integer gitu ya. Teman-teman tinggal masukkan saja ya ininya. Teman-teman tinggal masukkan saja kata kunci integer di dalam variabelnya. Contoh misalkan saya ingin mengubah string ke integer. Oke ya. Berarti pertama saya buat variabel string dulu, kemudian teman-teman buat variabel baru yang dimana variabel tersebut nanti menjadi variabel konversi gitu ya. Jadi kita pengen ubah nih angka string itu ke dalam integer seperti itu ya. Contoh seperti ini teman-teman. Ya. Kita ingin ubah konversi tipe data. Oke.
kita pengen ubah seperti ini. Oke, misalkan saya punya nama, ya saya punya angka, yang tadinya angka tersebut adalah ternyata string. Oke, saya pengen ubah nih ke angka integer, ya, ke angka integer. Ya sudah, berarti teman-teman tinggal masukkan saja kata kuncinya integer dalam kurung variabel sebelumnya yang pengen teman-teman ubah. Oke, kita coba. Maaf, kita belum tampilkan. Print type-nya, oke, kita tampilkan angka integer. Yang tadinya, ya, ini adalah string, nanti. Jadi kalau kita cek si variabel angkanya itu string, ya. Oke, tapi ketika kita sudah ubah menjadi integer, maka ketika kita tampilkan, ya, kita cari tahu menggunakan fungsi type, ya, maka ini hasilnya akan menjadi integer. Oke, kita cek ya. Oke ya, hasilnya integer. Ketika teman-teman coba print yang angka saja, ya, kita coba cari tahu tipe datanya, maka hasilnya adalah string, ya. Jadi yang sebelumnya string kita ubah menjadi integer. Nah, seperti itu ya. Oke, ini juga kita bisa ubah yang tadinya string ke dalam float. Ya. Teman-teman berarti tinggal ubah saja ininya ke dalam float, ya, seperti itu. Oke, misalkan ini saya tambahkan seperti ini, kita tinggal ubah saja ini ke dalam float seperti ini. Kita coba, nah, maka dia akan berubah ya, float dari string menjadi float. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman pembahasan pada video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.